Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf ya, tadi pagi itu sebetulnya saya offline, udah di kampus, terus saya ada perlu ikut bareng Pak Herdi dulu, terus ini tidak memungkinkan kalau saya balik kampus, ya sudah jadinya di online kan saja, makanya saya online-nya dari rumah nih ya, pulang dari kampus langsung online ke sini. Nah, ini di pertemuan 4 saya ada mau bahas dulu mengenai presentasi minggu depan nih. Nih ya, kalau kita cek ya, PO 1 kelas D. Bentar. Saya share screen-nya dulu. Nah, yang ini ya, kelas D. Masih ada yang kosong ya. Ini masih kosong ya, Iqbal. Terus Rifki, Paris, Rizky, Elvin, Desnantia, Gandhi, ini pada masih kosong ya. Anjar juga belum. Silakan ini yang kosongnya cepat diisi ya. Sementara untuk lainnya, kita filter dulu ya. Ini muncul kan ya di kalian ya? Muncul, Ibu. Kita cek ya. Baru 8 kelompok ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 kelompok. Kita cek ini kelompok 1, 2 orang ya. Kelompok 2 udah pas 3 orang. Kelompok 3-nya juga pas. Kelompok 4. Oke, sudah pas juga. Kelompok 5. Nah, ini ada 2 orang. Mungkin apa yang belum masuk nanti mau disebar, tapi tergantung dari kelompok yang sudah eksis ya, mereka mau nerima atau enggak. Kalau enggak ya jangan dipaksa, biarin aja 2-2 juga nggak masalah ya. Ya terus kelompok berapa tadi teh? 6 ya? 7. Kelompok 7-nya 3 orang juga. Nah, itu ada yang lagi ngedit, mungkin siapa ya? Kelompok 8 sudah 3 orang. Oke, jadi sisanya tolong ya yang belum masuk kelompok, ini ada kosong. Apakah kalian ini bisa bentuk kelompok baru? Harus sih ya ini ya. Soalnya ada banyak yang masih kosong ya. Ya. Ada beberapa orang. Nah, itu. Kemudian selain pengisian kelompok, minggu depan itu kalian akan presentasi proposal ya. Berarti harus bikin dong proposalnya ya. Bikin PowerPoint-nya, bikin proposalnya, dan proposalnya sudah diserahkan sebelum presentasi ya, supaya pas kalian presentasi saya meriksa proposalnya sambil ngecek proposal dan sambil lihat presentasi kalian. Nah, kalau presentasi itu kan kalian bikin ini ya, bikin PPT, PPT-nya itu isinya jangan latar belakang terus kalian copas simpen di sini ya, jangan ya, isinya pointer-pointer kayak gini ya, poin-poin penting kalian tulis terus nanti dijelaskan ya, jangan copasan latar belakang di kesiniin gitu, dikeslide-kan, jadinya renyak gitu tulisannya, apa padat, banyak, kecil-kecil fontnya, semuanya di dalam satu slide, jangan seperti itu. Jadi pointer aja, poin-poin penting nanti kalian jelaskan di presentasi ya. Online ya, ingatkan kembali online ya. Nah, kemudian apa aja nih proposalnya? Oke, kalian bikin proposal, mungkin saya kotret dulu. Sebetulnya seperti umumnya kalian bikin proposal ya, kan pasti ada cover dan bla 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 isinya itu ya, apakah daftar isi, kata pengantar dan kawan-kawannya. Saya bla 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 aja ya untuk depan-depannya. Yang pasti itu pertama kita ini lagi ya, harus ada ini ya, latar belakang. Latar belakang kenapa kalian bikin
aplikasi tersebut ya. Nanti saya contohin ya. Terus yang kedua ada rumusan atau identifikasi masalah ya. Yang ketiga ada tujuan. Ya, tujuan biasanya tujuan penelitian, tapi kan ini kalian tujuan untuk tugas besar ya, berarti tujuan tugas besar aja ya. Tujuan tugas besar. Yang keempat batasan masalah. Ya, yang kelima itu biasanya ada metode ya. Kita makan aja deh kalau gitu, ini tujuan penelitian ya. Anggap saja kalian lagi penelitian ya. Metode penelitian. Yang keenam jadwal ya, jadwal pelaksanaan penelitian gitu ya. Nah, yang kayak gimana sih ini latar belakang, tujuan dan kawan-kawannya ya. Contohnya gini, misalnya ya, kalian ada yang punya ini nggak, udah punya calon judul belum? Ada? Sok siapa yang udah punya calon judul? Dari Aji apa ininya, calon judulnya? Mungkin lupa Bu, bentar Bu. Jason Apa? kayak mungkin misalnya bagian kayak gitu. Mau buat apa kira-kira gitu? Kira-kira mau buat apa? Kemungkinan sih game kayaknya. Game, oke. Misalnya mau bikin game apa nih? Misalnya bebas lah, nggak mesti sama ya. Nanti siapa tahu berubah pikiran gamenya apa gitu. Game Kayak Pac-Man gitu. Pac-Man. Ya. Pac-Man, oke. Kayak Gamenya Pac-Man. Oke, saya tambahkan ada sedikit misalnya Pac-Man yang mengedukasi gitu ya. Contoh aja ya. Misalnya mau bikin game Pac-Man, latar belakang. Nah, latar belakangnya bukan berisi ini ya, apa ini untuk tugas besar atau apa dan kawan-kawannya, bukan yang kayak gitu ya. Tapi kenapa kamu bikin Pac-Man gitu ya? Kayak misalnya Pac-Man-nya mungkin nantinya boleh mungkin saya tambahin misalnya Pac-Man-nya ada edukasinya ya, atau misalnya Pac-Man-nya itu ada apa ilmu matematikanya gitu ya, nggak ngerti ya nanti mau gimana nih. Misalnya Pac-Man untuk matematika kan, kalau Pac-Man itu kan makan dots ya, gitu ya. Mungkin nanti dia modif nih, ini it dots gini kan ya. Mungkin nanti dia modif bahwa dot-dot itu nanti jadinya angka misalnya 1 mungkin ya, atau misalnya nanti ini 111. Jadi pas dia makan dot naik ya, kan makan nih 1, 2, 3, 4, 5 tek gitu, terus mungkin ada angka 2, 1 lagi, ada 3 ya, 1 lagi ya, mungkin banyaknya 1 ya karena umumnya dots-nya standar ya. Nah, nanti setelah makan dot mungkin aja biasanya kan ghost-nya itu selalu menghampiri ya. Nah, nanti katakanlah ini ghost ini dia membawa muatan 10 gitu ya. Nah, kalau si Pac-Man udah makan, misal ya, bukan berarti harus harus kayak gitu Bu, enggak ya. Misalnya dia makan sampai mana lah, sampai sini ternyata dia ada lebih dari 10, katakanlah jumlahnya ada, ini kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 tuh. Kan jadi 16 ya Pac-Man-nya ya. 16, terus nanti pas ketemu Ghost-nya kalah gitu loh. Karena dia nilainya 16 lebih dari 10 kan ya, dimakan. Tapi kalau dia baru nyampe ke sini, depan ada buruk. Baru nyampe sini, terus dia ke atas, kalah ya. Ini kan soalnya baru terkumpul 7 ya, makan ghost yang 10 berarti dia kalah. Katakan seperti itu. Oke, berarti tujuannya mungkin bikin sesuatu yang bisa mengedukasi mengenai nilai lebih besar, lebih kecil sama dengan ya, matematika ya.
Nah, sehingga di latar belakangnya gini, kita bicara banyak anak kesulitan belajar matematika. Rujuk sumbernya ya, artikelnya dari mana. Kemudian apa? Setelah matematika terus Anda jelasin matematika di tingkat SD sangat penting karena apa mendidik apa dan apa ya, berangkat dari situ dulu yang luas dulu ya, nanti baru mengerucut. Terus udah gitu nanti bahasannya jadi gini, anak-anak belum memahami bilangan lebih besar lebih kecil sama dengan, misalnya seperti itu ya, ada rujuk gitu ya ke artikel mana atau jurnal mana atau paper mana, rujuk sehingga kan kelihatan oh digiringnya dari situ, dari pendidikan. Terus anak-anak susah belajar lebih besar lebih kecil sama dengan. Nah, terus akhirnya kita rumuskan nih masalahnya. Jadi apa dong masalahnya? Ya, masalahnya ketahuan ya gimana cara mengedukasi anak-anak supaya bisa paham ini ya apa bukan relasi atau ya relasi mau jadi operator relasi sebetulnya ya, relasi antara dua buah bilangan ya, relasi itu lebih besar lebih kecil sama dengan gitu kan ya, supaya paham itu. Nah, itu rumusan masalahnya. Nah, terus supaya paham itu kita jawab nih, kita punya masalah gimana mereka biar paham relasi antar bilangan ya si anak-anak tadi ya, sehingga tujuan penelitiannya apa? Jawab ini, tujuan penelitian ini menjawab masalah ya. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah kurang duit, maka tujuannya adalah kerja supaya punya duit gitu kan ya. Nah, jadi ini juga sama masalahnya tadi, bagaimana caranya kita mengedukasi anak-anak mengenai materi relasi antara nilai ya bilangan, sehingga tujuan penelitiannya membuat aplikasi game yang dapat mengedukasi anak-anak mengenai hubungan atau relasi antara dua buah bilangan. Nah, tujuannya kayak gitu, bukan tujuannya untuk tugas besar PO1 supaya lebih paham bahasa Java. Itu salah, bukannya. Tapi tujuannya yang tadi ya, tujuan dari kenapa sih kamu bikin sistem itu. Gitu ya. Nah, setelah itu dibatasi. Batasi kan kita tadi udah punya nih masalah. Oke, kalau gitu batasi. Batasannya apa gitu ya, ini batasannya apa, misalnya hanya membahas materi relasi saja, tidak membahas penilaian misalnya ya, jadi nggak ada nilai rapot, nggak ada kayak gitu-gitu. Apalagi itu batasan ya, batasan masalah. Nanti saya kasih contoh yang lainnya juga ya. Contoh lagi ya, misalnya mau bikin aplikasi, kalau lihat dari kasus yang tahun kemarin ya, ada yang bikin aplikasi untuk penyewaan tempat futsal ya. Jadi si ownernya tuh kalau ada orang datang mau sewa tempat futsal ya dia tulis pakai buku ledger gitu ya, ditulis ya, tulis tangan manual. Terus juga untuk controlling bentrok enggaknya juga agak susah gitu ya. Nah, akhirnya latar belakangnya mungkin kita giring dulu dari bahwa masyarakat Indonesia itu senang olahraga futsal, ada rujukannya futsal bla 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 bla, tingkat popularitasnya lebih tinggi sehingga bermunculan apa gedung-gedung sarana olahraga yang menyediakan penyewaan lapangan futsal yang mana dimensi lapangannya lebih kecil daripada lapangan sepak bola. Nah, itu latar belakang ya. Nah, terus emang ada apa di situ? Ukuran lapangan aja? Enggak, kan kita langsung bawa lagi giring. Nah, karena gedung tersebut disewakan, artinya banyak orang akan menyewa dan juga ada kemungkinan apa bentrok ya, ada kemungkinan juga tidak terdeteksi ketika dia nyewa, terus udah gitu di hari yang sama apakah bentrok atau tidak. Pokoknya yang kayak gitu-gitulah digiringnya ke arah itu. Lalu dirumuskan masalahnya. Bagaimana caranya agar bisa memanage ya, mengatur manajemen penggunaan ruang futsal tadi, ruang olahraga, lapangan futsal tanpa adanya bentrokan. Nah, kalau diidentifikasi lagi ya masalahnya mungkin kenapa sih bisa bentrok ya? Mungkin karena dia ini ya nulis tangan kadang-kadang bukunya lupa nyimpen
ditulis dulu di kertas, terus udah gitu, nanti pindahin ke buku, nanti akhirnya hilang datanya ya. Jadi identifikasi masalahnya mungkin saja bisa begini. Terkadang ada data yang hilang ketika ada customer mau booking lapangan, kemudian datanya hilang karena tidak disimpan secara terpusat atau data tidak terintegrasi atau terjadi penumpukan data kayak gitu-gitu, identifikasi masalahnya gitu ya. Sehingga tujuan penelitian kita apa? Dibikinin sistemnya ya, membuat sistem yang dapat mengelola tadi proses pinjam meminjam lapangan futsal dengan menggunakan apa bla 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 bla, metodenya apa kayak gitu ya. Kebayang ya maksudnya ya. Nanti batasan masalahnya apa? Dibatasi nih, tidak membahas mengenai apa pemasukan misalnya sewa terus bayar, itu duitnya nggak diurus. Jadi kalau kita punya sistem, katakan ini sistem sewa menyewa lapangan, nanti kan ujung-ujungnya duit gitu kan. Ini harus ada sistem baru lagi, ini kan dia udah sewa dia bayar, terus nanti di sini ada untung rugi dan kawan-kawan gitu ya, keuangan dan kawan-kawan. Nah itu nggak dibahas, sehingga kita batasi batasan masalahnya itu cukup yang ini aja, penyewaannya aja. Sementara yang uang keuangannya ini tidak dibahas. Nah itu batasan masalah gitu ya. Nah terus metode penelitian tuh yang gimana? Ya mulai dari ini kamu step by step-nya mau bikin aplikasi itu ngapain dulu nih pertamanya, itu metode penelitian ya, caranya ya. Kok jadi itu? Caranya mau gimana nih? Ya mungkin ya pertamanya saya akan ini Bu, cari data, wawancara, ya kan bisa aja ya. Tapi saya nggak nyuruh kalian harus wawancara, harus cari data, enggak ya. Tapi yang penting setelah kalian mengumpulkan data, ya setelah ngumpulin data, berikutnya kan kalian harus memutuskan ya requirements apa aja yang dibutuhkan di sini ya. Jadinya namanya user requirements. Nah, kalau sudah ketemu, nah jadi kan tahapannya gitu ya. Pertama saya cari data, yang kedua menentukan user requirements, yang ketiga mendesain perangkat lunaknya, gitu kan tahapannya seperti itu ya. Itu metode penelitian ya. Lalu setelah itu habis desain kita develop ya, atau kita bangun, kita bikin prototyping. Terus yang kelima setelah di develop diapain? Kita evaluasi ya. Ya mungkin evaluasinya ini ya apa tidak perlu juga ya, maksudnya cuma ngecek aja, oh ini jalan gitu ya. Nah itu dijelasin per points ya. Mau kayak gini ya silahkan cari aja, banyak sekali literatur ya di luar sana, tapi saya nggak mewajibkan kalian melaksanakan seperti yang di RPL ya, karena kalian baru PO1, yang penting aplikasinya ada. Pakai bahasa apa? Java, nggak ada yang lain tidak bukan, hanya boleh bahasa Java. Jadi nggak boleh ada pertanyaan Bu, boleh pakai PHP? Nggak boleh. JavaScript nggak boleh. Selain bahasa Java nggak boleh gitu ya. Java dan harus paradigmanya OOP. Hanya itu ya. Oke, jadi nggak ada rubah-rubah lagi judul, rubah-rubah lagi di tengah jalan tuh nggak ada ya. Nah, lalu di jadwal penelitian, yang gimana jadwal penelitian? Sebetulnya ini untuk controlling kalian ya. Nih, di jadwal penelitian nanti kalian bikin kayak gini. Ini nomor misalnya ya, terus kegiatan. Nah, di sini kita coba bikin per minggu ya, supaya terkontrol kalian pekerjaannya. Jadi kadang-kadang kalau nggak pakai begini nanti suka ada SKS tuh ya, nggak boleh ya. Sistem kebut masih mending seminggu, sistem kebut semalam yang lebih parah ya. Nggak ada, jangan seperti itu. Oke, misalnya ini bulan, bentar ketutupan sama ininya Zoom. Nih, Oktober misalnya ya. Terus di sini ya, terus
anggap aja kita tuh mau presentasi di Januari, anggap aja gitu ya, pura-puranya ya. Kita rapihin dulu. Ini enak nih kalau di sini lebih lebih rapih ya. Kalau tadi belajar di kelas, waduh saya nulis pakai spidol, lumayan. Nah, bikin kayak gini ya. Nah, tulis ininya kegiatannya, misalnya pertama pengumpulan data misalnya ya. Nanti kalau di game ada pengumpulan aset juga tuh di bagian pas develop ya. Nah, pengumpulan data itu kalian kerjakan di kapan atau proposal dulu ya, penyusunan proposal. Nah, sekarang kita di minggu keberapa nih di Oktober? Lagi di minggu ke-1, 2, udah ketiga ya di sini ya. Nah, ini sama kalian di fill ya, di arsir gitu ya. Kok ini di situ? Sorry. Sini ya. Penyusunan proposal. Nah, kalau udah bikin proposal, kalian ngapain? Katakan sama saya di ACC. Terus, kalau di ACC kan langsung kerja ya, misalnya pengumpulan data penelitian gitu ya. Data penelitian. Itu di minggu keberapa, misalnya di sini. Terus, apalagi ini nomor 3-nya. Pokoknya bikin aja begitu ya. Mungkin ini titik-titik. Terus nanti development atau prototyping itu kalian sebetulnya harus sudah mulai di sini ya. Tuh ya. Di sini udah mulai. Nih. Anggap aja ini nanti titik-titik lagi. Presentasi tugas katakan di sini. Nah, di sini. Jadi terukur ya. Terukur gitu ya. Ini titik-titik nanti diisi ya. Terus nanti mungkin di sini ada oh iya, ini misalnya ada penyusunan laporan akhir atau pendokumentasian. Nah, itu ada di bentar. Misalnya di setiap saat kalian bekerja mau apa mau ini mau itu, ketika data lead, ketika katakanlah ini user requirement, itu kalian selalu nyusun laporan. Jadi dilaporkan terus sampai ini. Kayak gitu ya. Presentasi tugas katakannya di sini. Jadi detail ya. Jangan ada istilahnya SKS, sistem kebut semalam ya. Ulah sistem kebut semalam. Kayak gitu. Oke. Terus kalian misalnya udah presentasi proposal nih. Sudah di ACC sama saya, nanti tiba-tiba di sini Bu mau ganti judul, nggak bisa. Kan ini udah punya tabel jadwal penelitian, harusnya udah jelas. Ya, kalau ini udah kelihatan banget nih, ini SKS, kalian nggak develop, kalian nggak coding, nggak ngerjain, tiba-tiba di sini mau ganti judul. Karena baru ngerasain, oh susah ya, gitu. Nggak boleh ya. Kesempatan terakhirnya di sini, ya. Kan ini sekarang kita minggu ketiga, minggu keempat press to bus, terus kalian nanti kan akan menyelami ya, user requirement ada di sini, terus ternyata susah di sini. Kalian ketika di minggu kedua November itu udah mulai develop, kalian mungkin boleh ini ya, misalnya ternyata oh Bu, ininya susah, boleh nggak bukan diganti, diplesetin gitu ya, kayak tadi game Pac-Man-nya boleh nggak Bu nggak makan titik, boleh nggak Bu gambarnya di iniin. Nah, pokoknya ini kompleksitasnya diturunin misalnya, atau diganti misalnya bikin game yang tadinya game RPG, kan RPG mah susah RPG, terus nggak bisa ngejalanin tokoh karakternya, ya kalian bisa bikin yang biasanya kalau RPG ini ada tempat gitu ya, tokoh karakternya bisa kalian jalankan bebas kemana-mana, ke sini atau kemana ya gitu ya.
kan itu RPG ya, barebas gitu ya. Ternyata Bu saya kesulitan Bu untuk menjalankan karakter pakai point dan klik ataupun pakai mouse sama keyboard. Ya mungkin kalian bisa jadikan ini tuh anggaplah button. Terus kalau misalnya tokoh karakternya ada di sini, terus nanti kita klik katakan ke sini, nanti berupa nggak usah divisualisasikan, misalnya berupa kotak dialog aja. Katakan ini namanya market misalnya. Kalau game RPG kan suka ada marketnya, lalu di sini ini rumahnya misalnya home. Dari home mau pindah ke market, katakanlah mau pindah gitu ya. Ini dari sini mau pindah ke sini. Caranya tidak usah dikontrol karakternya, tapi kita tinggal klik. Asalnya di home, diklik market, terus nanti muncul papan status toko pindah ke market. Di ini, jadi kompleksitasnya tuh diatur lagi ya, diatur lagi. Gitu. Jadi jangan di akhir-akhir Bu mau ganti, nggak boleh ya. Jadi harus matang ya, harus matang. Karena kalian nanti di November tuh harus sudah develop. Jangan nanti ya, jangan ditunda-tunda ya. Ini aja kita udah kuliah minggu ke berapa nih? Ini sekarang kan minggu ke 4 ya. Ini 5, 6, 7. Ini habis itu UTS kan. Ini pertemuan 8, 9, 10. Sorry, ini UTS 2 minggu. Ini pertemuan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bener ya? Berarti di sini loh presentasinya. Minggu kedua sama 3 Januari. Padahal saya ngarang sih, tapi ternyata pas. Emang ini realnya kayak gini. Gitu ya. Sok ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi nanti sebelum presentasi saya udah dikumpulin proposalnya, ada tabel kegiatannya ini ya di poin 6. Ini kan saya share Office-nya ganti-ganti ya layarnya ya. Bisi gitu. Nah ini. Terus jangan lupa ya seperti biasa referensi atau daftar pustaka dan kawan-kawannya. Kumpulkan nanti di classroom, lalu setelah itu presentasi ya. Presentasi nanti saya panggil dari ini ya, dari isi belum kita cek lagi. Ya, kelompok ya. Oke, sudah ada kemajuan belum nih? Masih kosong ya. Belum lahir kelompok 9 nih, masih 8. Harusnya ada kelompok 9 ini ya. Ayo diselesaikan ya. Sebelum masuk ke pertemuan yang berikutnya ini di 4, saya mau absen panggil dulu ya. Sekarang pertemuan 1 ya. Hadir ya. Coba mau Iqbal Karisma boleh nanti jawab hadir Bu gitu ya. Mau Iqbal Karisma. Udah hadir? Harum Asriliani. Muhammad Iqbal Al-Fatir. Abdillah Lestari. Hadir Bu. Nashwa Raihana. Hadir Bu. Bunga Juliana. Hadir Bu. Rina Dwi. Hadir Ibu. Muhammad Rifki. Tadi kayak ada. Oh bukan. Hadir Bu, ini sinyalnya jelek. Ya. Udah ya. Bu, Iqbal Bu, sinyalnya jelek Bu. Iqbal Karisma. Iqbal Al-Fatir Bu. Muhammad Rifki tadi hadir ya. Faris Fahri. Hadir Ibu. Hadir Bu. Niza. Hadir Ibu. Sei Aji. Hadir ya. Tadi ya. Hadir Bu. Rizky Muhammad. Hadir Bu. Ervin Manggara.
Desnantia. Iqbal Dwi. Hadir, Bu. Gandhi Muhammad. Hadir, Bu. Rivaldi Andria. Hadir, Bu. Muhammad Haikal. Hadir, Bu. Bella Melati. Ibu Bella ada cuma lagi gangguan, Bu. Iya, tadi ada Bella kelihatannya. Zidan. Iya, Muhammad Bu ada. Hadir, Bu. Adriansyah Pramana. Adriansyah. Anjar Febrian. Hadir, Bu. Muhammad Zilzian. Sebastian Rahman. Hadir, Ibu. Fahmi Rizky. Hadir, Bu. Maaf, kami keluar masuk, Bu. Nge-lag, Bu, sinyalnya, Bu. Hujan. Oh iya, sama hujan. Ridwan Widiansyah. Hadir, Bu. Debri Koirullah. Hadir, Bu. Des Jaya. Hadir, Ibu. Calvin. Hadir, Bu. Ya udah ya. Baik, kita pindah. Ibu, Ya, Ibu maaf Adriansa Pramana hadir Ibu. nah tadi kemana tuh dipanggil nggak ada. Keluar masuk Bu. Maaf. Ya, sambil ngecek juga sih saya sebetulnya ya orangnya standby nggak gitu ya. Nah, ini materi yang saya mau kasih ya. Sebetulnya ini materinya materi ngulang ya. Materi yang kalian pernah dapatkan waktu di Alpro. Ya, bahas materi operator ya. Terus nanti kita bahas tentang controlling ya, pengkondisian dan struktur kontrol ya. Perulangan gitu ya, pengkondisian dan perulangan. Nah, ini saya ini dulu ya. Saya bahasnya nggak semuanya agak ada dilewat soalnya ini 37 slide, yang ini 57 slide ya, tapi tadi juga nggak beres ya. Oke, yang dapat aja dulu ya. Nah, ini ada tipe operator, ada aritmetik. Aritmetik itu yang gimana? Ada yang tahu? Operator aritmetik, ayo yang kayak apa? Penjumlahan, pengurangan, Bu. Ya, betul ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus ya. Nah, itu ada aritmetik. Lalu ada relasional operator. Ayo, yang gimana nih? Relasional operator. Yang masih ingat nggak? Less than, more than, itu bukan, Bu? Iya, betul ya, less than, more than ya. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, ya, tidak sama dengan, dan kawan-kawannya ya. Jadi membandingkan ya, operator relasi. Lalu ada operator logika ini ya, masih ingat apa? Contohnya? Yang lebih dari sama dengan, bukan, Bu? Lebih dari sama dengan masuknya ke relasi ya. Kalau and or Bu, kalau nggak salah. Nah, betul ya, and or, XOR ya, dan kawan-kawannya. Lalu ada operator untuk pengkondisian ya, yang mana sebetulnya nanti hasilnya true atau false. Oke, nah itu ya ada beberapa tipe operator. Nah, nanti kita bahas ini ya, yang ini disebut operator, maka yang ini OP ini disebut operan ya. Jadi ada operator, ada operan. Nah, sekarang supaya operatornya bisa dipakai, operannya minimal harus berapa? 2, Bu. Minimal 2. Nah, boleh nggak satu operan? Bisa Bu. Bisa satu operan? Oke, kita bahas ya. Minimal kan tadi katanya 2 operan. Sebetulnya berdasarkan jumlah operan, operator terbagi menjadi
Ya, saya ketik. Muncul nggak sih kalau saya ngetik di sana? Ya. Pertama nih, ada yang namanya unary operator. Ada yang namanya binary operator, ada yang namanya ternary operator ya. Apaan sih itu unary? Nah, unary itu yang tadi ya, satu operannya juga boleh ya. Contoh satu operan A plus plus ya. Increment dan decrement ya. A plus plus ini menyatakan increment ya. Atau misalnya ini cukup cuma satu operan aja bisa dia ya. Atau misalnya A min min, dia menyatakan apa? Kalau A min min decrement ya, turun nilainya 1. Naik nilainya 1 atau turun nilainya 1 ya. Nah, itu operator unary yang cuman yang memperbolehkan hanya satu buah operan ya. Nah, lalu ada binary. Binary yang gimana? Dia binary minimal 2 operan. Yang kayak tadi teman mau bilang ya, harus ada 2. Ya, itu ya, harus ada 2 atau minimal 2. Jadi kita bolehkan ya, kalau minimal 2 tuh A ditambah B atau A tambah B ditambah C gitu ya, boleh ya. Nah, lalu ada lagi satu lagi ternary operator. Ternary operator, dia membutuhkan 3 operan. Nah, yang kayak gimana? Kalau di Java itu ada operator yang kayak gini, tanda tanya sama bagi 2. Nanti cara pakainya saya ajarin ya, intinya nulisnya kurang lebih kayak gini. Ini kondisi yang kita ini kan ya, operan pertama itu adalah kondisi, terus operan yang kedua adalah kalau dia true, nggak muncul ya tulisan saya ya di sana ya, kayak gini muncul. Nih, ini operan 1, dia kondisi, jadi ini operan 1 ya, operan 1. Kalau dia bernilai true, maka kerjakan operan 2. Ini kalau true. Kalau dia nilainya false, maka kerjakan operan 3. Nah, gitu kira-kira ya. Nanti kita bahas. Oke, ininya saya save dulu. Nanti saya bagi di classroom ya. Nah, terus kita balik lagi ke slide. Ini contohnya ya. Nanti dicobain di praktikum ya. Ini ada I integer, I dan J integer, X dan Y double. Boleh nggak sih double sama integer ditambahin? Boleh nggak? Dioperasikan. Boleh nggak kira-kira? Integer ditambah double. Error nggak ya? Yo, yang masih ingat. Kalau di C bagaimana? Di C++? Pernah dicoba nggak? Error nggak? Enggak kayaknya. Enggak ya. Kalau nggak error, kira-kira bakalan gimana nih? Nilainya jadi apa? Misalnya saya punya C sama dengan I ditambah, ini I ya, I ditambah Y. C-nya nilainya jadi apa nih? Jadi double. Iya, betul ya. Logikanya seperti itu. Jadi nantinya dia naik ke yang range-nya lebih luas ya. Karena kan ada koma-komaan tuh ya, nggak mungkin dia hilang koma-komaannya. Jadi dia jadi double, kecuali kita casting. Nah, castingnya nanti dipelajari ya. Kalau casting berubah, misalnya di casting jadi integer. Gitu. Oh maaf, Adan Asar dulu ya, sebentar ya, saya mute dulu. Kita lanjutkan lagi ya.
Baik. Nah, kalian lihat ya, di sini ada apa namanya di dalam sistem Outprint line itu kita bisa masukin selain string juga ada operasi ya di sini ya, ada operasi perhitungan ya I tambah J. Tapi dengan catatan kalian pisahkan pakai kurung buka tutup ya. Nanti di praktikum ini dicoba. Nah, ini bisa ya. Jadi ada operasi perhitungan ya. Semua operator aritmetika ini dicoba ya. Terus ini juga sama. Nah, ini nanti dicobain juga hasilnya apa ya. Nah, karena memang benar kalau misalnya integer sama float kita operasikan nih kayak gini. J ditambah Y, Y-nya integer, Y-nya float. Akhirnya dia hasilnya menjadi float ya. Jadi dia naik ya, naik ke yang range-nya lebih luas ya, yang ada koma-komaannya. Range data ya, waktu pertemuan kemarin saya udah liatin ininya ya, tabelnya ya. Tabel berapa sih range untuk integer, berapa range untuk double ya. Jadi dia naik ke yang lebih tinggi. Kecuali nanti mau kita casting. Casting itu jadi dipotong supaya dia turun ke integer. Jadinya nanti koma-komaan ininya akan hilang. Ya, karena kita belum belajar casting, di skip dulu aja. Oke. Nah, sekarang ada operator increment dan decrement, disebut unary ya. Tadi saya udah jelasin yang di sini. Saya udah jelasin di whiteboard ya, ada unary operator di mana cuman satu aja operannya dia udah bisa dijalankan ya. Nah, di sini ada unary plus ya, ada unary min ya, decrement and increment. Tapi ada perbedaan nih peletakannya, kalian bisa lihat ya. Ada yang diletakkan setelah operan, ada yang sebelum operan. Nah, bisa nggak bedain? Apa ya bedanya? Coba lihat. Baca dulu deskripsinya, selami dulu. Apa ya kira-kira perbedaan antara operator yang diletakkan setelahnya operan dan sebelumnya operan? Coba, yuk baca dulu. Ada yang tahu? After sama before bukan, Bu? After sama before. Oke, boleh ya, after sama before. Apanya nih yang bedanya nih, after sama before? Lihat ya. Kalau yang diletakkan setelah, nih ya, saya ganti pakai kotak. Pakai ini. Diletakkan setelah, katanya nih, ini sama-sama ya, dua-duanya increment by one, dua-duanya increment by one. Tapi bedanya tadi ada after sama before. Maksudnya gimana? Untuk yang setelah dia evaluasikan ya, evaluasikan to the value of op, evaluasikan si operan sebelum dinaikin. Jadi gimana sebelum dinaikin? Jadi yang ini dikerjakan dulu, dievaluasikan dulu, baru dinaikin. Nah, sementara kalau yang ini naikin dulu, baru dievaluasi ya. Jadi habis dinaikin dia baru dievaluasi. Emang beda? Iya, sebetulnya dua-duanya sama-sama dinaikkan dan yang bawah juga sama-sama diturunkan. Tapi perbedaannya akan terlihat kalau begini nih. Lihat ya. Yang diletakkan di depan nih katanya ya. Evaluate to the value of op after it was incremented. Ya, setelah dia dinaikkan. Jadi evaluasi dulu gitu ya, dievaluate dulu. Oke, kalau gitu dievaluate gimana? Terus kayak gimana? Ini J tambah I itu kan evaluate ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada di depannya, berarti dinaikin dulu ya. Naikin dulu J-nya, kan tadinya 3. 3 dinaikin. Naikin dulu J-nya ya. Setelah naik jadi 4, maka berikutnya baru dievaluate. Jadi naikin dulu, baru kita evaluate.
Sehingga nanti hasilnya 14 ya. Tapi setelah itu ya memang J-nya akan jadi 4 ya. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini lihat ya, J-nya masih 3 ya. Evaluate dulu, saya kasih warna orange ya, kuning ini ya. Evaluate dulu, oke evaluate. J-nya berapa? J-nya 3 ya, ini masih 3, belum naik ya. Sehingga jadi 3 ditambah I-nya 10. Ya, 3 ditambah 10. Setelah itu kan hasilnya 13. Setelah hasilnya 13, dia kan ini ya, hasilnya 13 udah tuh. Baru dinaikin. Ya, baru dinaikin J-nya menjadi 4. Ya, jadi dievaluate dulu baru dinaikin. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau yang ini gimana? Naikin dulu baru dievaluate ya. Sesuai dengan alurnya tuh ya, naikin dulu J-nya baru kita evaluate ya. Sementara kalau yang ini evaluate dulu baru setelah itu di increment. Gitu ya. Nah, sama juga dengan yang decrement-nya ya. Nah, terus ada operator relasi ya, operator relasi seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan ini ya, tidak sama dengan dan kawan-kawannya. Kalau lebih besar sama dengan, sama lebih kecil sama dengan, nilai yang dibandingkannya juga dibandingkan ya. Maksudnya kalau ada begini nih, apakah 5 lebih besar sama dengan 5, maka hasilnya akan apa? Dibandingkan yang ini. Nih, coba statement yang ke-1 hasilnya apa? Statement yang ke-1 hasilnya apa? True atau false? False. False ya. Oke, statement yang kedua hasilnya apa? True. Iya, betul ya. Ada sama dengannya ya. Oke, sekarang kita lihat dicobain di sini dan ternyata sistem outprint line ini canggih ya. Lagi-lagi sistem outprint line itu bisa mencetak operasi relasi ya. Jadi dia bisa cetakin apakah I lebih besar dari J, tapi yang dia cetak adalah booleannya ya. Nanti hasilnya false ini ya. Apakah I lebih besar dari J, maka hasilnya false. Apakah J lebih besar dari I, maka hasilnya true dan seterusnya. Nanti cobain juga di praktikum ya. Nah, ini kayak gini. Lalu ada juga yang sama dengan. Nah, kalau sama dengan, lihat ya, sama dengan itu pakainya ini, misalnya saya begini ya, I sama dengan 5, lalu ada lagi I sama dengan 5. Yang statement pertama, itu maksudnya apa? Masih ingat? Nilai variabel I. Iya, apa? Initialization. Init ya. I sama dengan 5 itu init. Nilai variabel I kita isikan atau kita init 5. Tapi yang kedua hasilnya apa kira-kira? Yang kedua hasilnya apa? Apakah I sama dengan 5? Nah, itu relasi ya. Jawabannya kebetulan I-nya 5, jadi jawabannya ininya saya ganti deh. Oh, udah betul ya. Jawabannya apa itu? True. True ya. Jadi untuk yang statement kedua, dia relasi, isinya nanti jadi true. Jangan lupa pakai kurungnya ya. Bentar, ini saya edit dulu. Nah, gitu ya. Pakai kurung ya.
nanti dia true. Oke, ini ya hasilnya, hasil dari ini. Lalu ada tidak sama dengan. Ini kalau saya ganti sama begini. Hasilnya apa? Apakah I tidak sama dengan 5? Hasilnya apa? Hasilnya tidak sama dengan ya, ada tanda serunya tuh. I tidak sama dengan 5. Ya enggak ya, salah ya, kan I-nya 5. Jadi hasilnya false. Itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Karena kita mau masuk ke logical operator ya. Di mana di logical operator di sini ada n, ini n-nya ada 2 ya, n-nya ada 2, ada logical n sama boolean logical n. Or-nya juga begitu, ada 2 ya, ada logical or dan boolean logical inclusive or ya. Jadi ada tulisan boolean logicalnya ya. Lalu ada XOR atau SOR ya. Ini ya. Lalu ada not. Nah, not ini negasi ya. Dulu mungkin udah pernah ya belajar negasi ya. Ini ya. Inverting gitu ya. Biasanya dipakai untuk saklar ya. Oke, contoh ya. Untuk yang N. Kalau N itu gimana? Salah satu aja, salah semua ya kalau N ya. Pernah nggak di rumah dikasih tugas sama mamanya? Kasih 5 tugas. Nyapu ya? Ya. Ngepel? Ya, udah kerjain. Beresin tempat tidur? Kerjain. Terus udah gitu suruh nyebor. Tahu nyebor? Nyiram tanaman ya. 4 kerjaan udah kerjain. Terus pas yang kelima, cuci piring. Repeknya cuci piringnya nggak bener, kotor ya. Salah kerjaan cuci piringnya. Padahal yang 4 udah bener, tapi salah 1 pas ngerjain cuci piring. Nanti teh mamanya langsung ngomel, ya nggak? Si Ama nggak bener pisan kerjaan teh. Ini ari mama kan yang 4 udah bener. Ya tetep bener kan cuci piring, nah bener. Nah itu kalau operator N ya. Begitu salah 1, salah semuanya ya. Kalau mau benar gimana? Harus benar semuanya. Nah, itu. Jadi ini ya, kuncinya benar semua baru dianggap benar. Kalau ada salah aja 1, udah dianggap salah gitu ya. Kayak kelar hidup lo gitu ya. Kalau ujian misalnya 5 soal sama saya dikasih nomor 1, 2, 3, 4 benar semua. Nomor 5-nya salah. Jadi hasil ujiannya salah ya. Nggak enak banget ya kalau ujian pakai operator N ya. Nah, itu kuncinya. Salah 1, salah semua. Nah, tapi di sini dua-duanya sama aja, prinsip kerjanya kayak operator N yang biasa, tapi ada namanya ini ya, short circuit evaluation nih, logical yang ini, yang dannya ada 2 ya, digunakan pada short circuit evaluation. Yang gimana sih? Nah, ini yang ketika tadi ya, begitu salah, dianggap salah. Misalnya nih, Faris nih mau PDKT ya sama cewek. Dia punya banyak kebaikan ya, tapi di awal kenalan, gara-gara dia kentut, ya, maaf ya Faris ya, udah langsung ilfil ya. Jadi ditolak, ya padahal kan cuma kentut di awal doang. Sisanya yang kebaikan lainnya nggak dibaca ya. Kayak gimana? Kayak misalnya begini. Ini saya punya di mana ya biar cukup. Coba saya pakai whiteboard aja deh. Whiteboard-nya kayaknya bisa 2 ini deh, bentar. Kemarin sih lihat whiteboard-nya bisa nambah nih, bentar nih. Nah, yang versi baru bisa nambah halaman ya. Yang ini saya save dulu. Nanti saya kasih. Nah, yang ini kita bikin baru ya. Ini misalnya ada nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E, nilai F. Ya.
Nah, terus nilai isinya, nih boolean nilai isinya apa nih? Boolean nilai sama dengan hasil membandingkan operan A, B, C, D, E, F ya. Nah, terus ini saya kasih nih yang A misalnya ya. Kan tadi ya kalau dia salah aja ya. Kanannya jadi salah padahal ininya benar. Nah, ini hasilnya apa nanti nilai? Kita pakai N. Pakai N. Kalau pakai N gimana dibaca ya? Dibaca semuanya sampai selesai. Sampai sini semua dibaca. Baru akan kita putuskan. Maka nilai isinya adalah gitu ya. Dibaca semua. A, N, B, N, C, N, D, N, E, N, F. Maka hasilnya boolean nilai adalah false. Ya. Hasil pembacaannya. Anggap aja gitu ya. Nah, tapi kalau pakai yang short circuit evaluation, yang N-nya 2, baru juga baca A, N, B, ya. Apakah A, N, B hasilnya true atau false? Kan false ya. Baru juga sampai situ, dia langsung stop bacanya. Di-cut. Dah segini aja. Sisanya nggak dibaca. Ya, sisanya nggak pernah dia baca. Jadi langsung di-cut. Itu ya, short circuit evaluation. Jadi yang true ke belakangnya boro-boro ya, nggak pernah dibaca. Nah, itu kayak tadi Faris PDKT, gara-gara kentut di depan, belakangnya padahal Faris teh loyal, baik, setia kawan, kayak gitu-gitu lah ya. Itunya nggak dibaca, udah. Gara-gara cuman di depannya dia kentut ya. Gitu. Itu ya, short circuit evaluation. Maka yang OR-nya gimana? Sama, yang OR-nya juga begitu ya. Oke, kalau tadi kan ini jadinya nilainya false ya. Kalau tadi kan kalau N ada satu aja salah, dia salah ya. Kalau OR ada satu aja benar, dia benar. Ya, dianggapnya benar. Nah, ini ya. Mana yang OR-nya bentar. Saya cari dulu. Nih. Ada satu aja benar, dia benar. Tabel kebenarannya ini. Nah, ini orang tua yang model begini nih asik ini ya. Tadi si AAT-nya disuruh nyapu, ngepel, bersih kamar, nyiram, cuci piring gitu ya. Cuman dikerjain ini aja, cuman dikerjain nyiram tanaman, yang lainnya nggak dikerjain. Terus orang tuanya, wah hebat si AAT, pinter, bener pekerjaannya bener, padahal cuman nyiram tanaman, yang lainnya nggak dikerjain. Itu kalau OR ya, itu orang tuanya suportif banget ya. Ya, jadi ini ya, setiap dia asal ada satu aja bener, tuh ya, asal ada bener, kamu mau tulis dia F, tiba-tiba ada true, F, itu semuanya hasilnya akan true ya. Kalau kita pakai OR, dia akan true. Nah, gitu. Sehingga short circuit-nya gimana? Berlaku seperti tadi ya, short circuit evaluation-nya berlaku kayak barusan, dipotong sepihak gitu ya, dipotong sebagian. Ketika dia udah menemukan, yang penting kan benar gitu ya, ketika dia udah menemukan, oh ini benar, maka dia nggak akan mengerjakan lagi. Nah, ini misalnya saya kasih nilai F, di awal udah ada T gitu ya, kesananya F. Short circuit evaluation ya, yang pakai ini. Maka gimana? Dipotong. Udah sampai sini aja. Kan udah true. A or B, jawabannya true ya. Sampai sini dia udah true. Ya udah stop, ngapain meriksa ke belakangnya, kan udah true, udah pasti true.
Gitu, sehingga nilainya nanti adalah true. Ya, kalau short circuit evaluation. Tapi kalau logical OR, boolean logical OR yang cuma satu, dia baca sampai akhir ya. Baca dulu sampai beres, baru menyimpulkan nilainya true gitu ya. Oke, nanti kelihatan di source code ini. Nih ya. Nih, lihat di sini ada I apakah lebih besar daripada 10? Jawabannya apa tuh? I lebih besar dari 10. Apa jawabannya nih? False, Bu. False. Nah, yang warna kuningnya nih, saya kuningin. Dikerjain nggak? Kok ungu lagi? Bentar. Saya ganti kuning dulu. Ini yang kuningnya dibaca nggak kira-kira? Kan ini udah false ya. Ini false. Ini false. Udah pasti false kan? Nah, yang blok kuningnya dibaca nggak? Enggak, Bu. Nggak dibaca ya, karena apa? Short circuit evaluation ya. Jadi ininya tidak dibaca ya. Ini kan pakai N ya. Blok kuningnya tidak dibaca, sehingga ketika dicetak nilai J-nya berapa? J-nya berapa? Yang ini dibiru-biruin. J-nya berapa? Ayo, J-nya berapa? So, dilihat dulu J-nya berapa. Tetap 10, Bu. Iya, tetap 10 ya. Karena tadi nggak dibaca ya, ke sebelah sananya nggak dibaca, jadi tidak pernah dinaikkan, dia akan tetap 10. Nah, sekarang kalau yang bawah nih, yang biasa ya, boolean logical N. I sama dengan I lebih besar 10, false ya. Yang blok kuningnya ini akan dia kerjakan ya, ini ya. Tetap dikerjakan meskipun udah tahu isinya false ya. Jadi J-nya naik ya, J-nya 11. Tuh ya. Yang ini juga sama ya. Nanti cobain ya di praktikum ya. Lalu ada XOR ya, exclusive OR ya, SOR ya. Kalau SOR selama dia sama, dia false gitu ya. Ini kayak meriksa ujian nih. Jawabannya sama. Wah, plagiarism, copasan, false gitu ya. Terlepas jawabannya benar atau salah, tapi kalau sama jadinya salahin ya. Nah, ingatnya gitu ya. SOR, ujian gitu ya. Kalau true, kalau OR apa? Mamah yang suportif ya. Kalau M, mamah yang tukang marah-marah, yang tukang nyalahin, nah gitu ya, gampangnya ingatnya ya. Oke, seperti itu. Terus ada lagi ini ya, negasi ya, yang true dinegasi dia nanti jadi false, yang false dia jadi true. Ini manfaatnya untuk apa nih? Biasanya untuk ini ya, untuk toggling. Untuk toggling, misalnya nih, ini saya tambahin lagi ya. Sebentar. Misalnya nih, kita lagi di kelas. Kalau kelasnya mati, kita punya saklar dulu deh. Kan saklar ya, saklar lampu gitu ya. Dia ada di kondisi on, katakan on itu
on-nya itu adalah untuk yang ini ya, true. Terus off-nya itu untuk yang false-nya ya. Nah, saklar lampu lah gitu ya. Off itu artinya dia false. Ya. Kelas itu kan bakal dinyalain kalau ada orang ya. Kalau nggak ada orang, ya ngapain dinyalain ya? Matiin berarti kan. Nah, kalian bisa bikin program yang if. Ini nih, kita pakai while aja ya. While. Kalau saya ngetik gitu muncul nggak sih? Langsung while-nya keluar? Atau Iya. nanti Muncul. muncul langsung ya? Ya, Bu. While katakan ada orang ya. Ada orang. While ada orang. Maka lampu nyala. Gitu ya. Ini pakai if gitu ya. If ada orang, lampunya nyala ya. Terus ini bohongan ya. Else if nggak ada orang ya. Lampu mati. Kalau lampu mati berarti kita keluar dari perulangan ya. Oke, jadi saya nggak akan kasih begini. Pokoknya if ada orang, lampu nyala. Terus aja ada orang nggak, periksa ya. Oh, lampu nyala. Oh, lampu nyala. Begitu ya. Nah, kok ini terbalik ya. Do something while status ya. Status itu yang status saklar ya. Status saklar. Nah, saya bisa kasih begitu ya. Toggling ya. Jadi nanti kalau dia true, ini kalau dia true, ya kalau dia true, dia nanti akan terus-terusan nyalain lampu gitu ya. Oh true, nyalain lampu ya. Terus apa? Masih nyala kan? Ada orang, ada. Oh lampu nyala. Terus-terusan aja gitu ya. Berarti nanti kapan pas nggak ada orang? Nah, pas lampunya mati, kalau udah nggak ada orang, nah berarti di sini kita akan kasih togglingnya di sini ya. Terus kita ubah statusnya. Status sama dengan true. Maksudnya true, tidak ada orang gitu ya. Selama ada orang, lampu nyala. Tidak ada orang, statusnya diubah menjadi true. Dan di toggling di situ hasilnya akan menjadi false. Kemudian dia berhenti perulangannya ya. Untuk toggling kayak gitu sih ya. Ketika false ya udah dia ke blok program berikutnya yang di bawah. Jadi kayak gitu ya. Kurang lebihnya. Nah, itu ya fungsinya negasi tadi kalau saya suka pakai untuk toggling ya. Nah, terus ada lagi operator ternary yang tadi ada tiga buah operan. Nah, ini ya 3 buah operan. Tanda tanya titik 2. Gitu. Misalnya nih saya punya program. Programnya itu saya pengen ngecek ini nilainya nih kayak gini ya. Kalian bisa ya baca sini ya. Kalau grade lebih dari 60 ya, lebih dari sama dengan 60, maka dia dinyatakan lulus. Nih pengkondisiannya ada ya di sini. Kalau grade lebih dari 60, maka dia dinyatakan lulus ya. Ini tuh kalau kalian susah bacanya, sebetulnya versi source code-nya tuh begini. Versi source code-nya itu, saya tambah lagi papan tulisnya. Versi source code-nya itu gini, saya punya integer nilai, misalnya 88 ya. Terus saya cek nih, if nilai, itu udah pernah belajar ya, if-ifan ya, lebih besar sama dengan 80, maka di sininya cetak lulus gitu ya. Atau saya bikin aja deh satu lagi string status ya.
Kalau lebih besar dari 80, maka statusnya sama dengan lulus. Terus else, berarti nggak lulus ya. Status sama dengan fail. Ini ya, bahasa Inggris dan Indonesia, biarin ya. Nah, sepanjang itu, ya, sepanjang itu. Nah, ini bisa diperkecil pakai ternary operator. Yang panjang ini. Kita bisa bikin jadi satu statement aja, di mana integer nilainya udah di declare dan init, ya. Langsung aja kalian begini, string status, isinya adalah tergantung dari isi apakah nilai lebih besar sama dengan 80, tanda tanya itu ya. Tanda tanya, kalau iya, panjangnya. Kalau iya, maka isinya lulus. Kalau tidak, maka isinya gagal. Ininya diganti dulu. Ini teh gagal. Gitu ya. Jadi udah panjang-panjang coding pakai yang ini. Kalian coding, Bu, nih udah panjang ini teh coding teh segini. Taunya bisa diganti dengan satu statement yang bawah ya. Bisa diganti sama ini. Ya. Ini tuh bacanya jika operan A true, saya ganti dulu. Operan A-nya true, kerjain yang ini ya. Kalau false, kerjain yang ini. Gitu ya, pilih yang ini, yang gagal kalau false. Berarti status isinya apa nih? Kalau begini? Status isinya apa? Ini statement ini status nilainya menjadi apa, lulus atau gagal? Lulus bukan Bu. Lulus, Bu. Lulus ya, karena nilai lebih besar sama dengan 80 hasilnya true, status isinya lulus ya. Nah, itu. Nah, sehingga kayak gini programnya ya. Cuman segini doang ya. Statementnya ya. Ya kadang-kadang kita perlu juga bikin kayak gitu ya, nggak usah panjang-panjang ya. Oh, isinya apa? Flowchartnya sama aja kok kayak begini. Ya. Bisa diganti sama satu statement pendek. Pakai operator ternary. Oke, nah berikutnya kita di sini ya, tadi kan ada dua ya, ada perulangan, kita udah belajar operator ya. Struktur kontrol ini ada untuk perulangan dan juga ada untuk keputusan ya. Keputusan yang gimana contohnya? Keputusan yang gimana nih contohnya? Yo, dulu kan udah pernah belajar di sini first. Keputusan pakai apa? If bukan Bu. If ya. Contohnya keputusan itu kita bisa pakai if else, dan if else if ya. Kalau pengulangan? For, Bu. Contohnya pakai for apa lagi? While. Dual. Ya, dual ya. Ada lagi? For sama dual yang biasa kita pakai ya. Nah, kalau switch case masuknya keputusan atau pengulangan? Keputusan, Bu. Betul ya. Jadi ini masukin, tambahin satu lagi. Switch case. Switch. Nah, itu. Nah, kalau udah kayak gitu gampang ya. Jadi ada if else if, ya. Ini ada if else if. Sama enggak? Ya tinggal ini aja sih. Kalau if cuman true-nya aja, false-nya, kalau false gimana? Ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Kalau false dia lanjut aja ke blok program berikutnya gitu ya.
Jadi flowchartnya kayak gini. Kalau dia ada benar true, berarti statementnya dikerjakan. Kalau false, ya udah keluar dari blok langsung ke program berikutnya. Gitu. Nah, ini sintak error tidak kalau dikompilasi? Potongan program ini akan error nggak kalau dikompil? Iya, cek dulu. Error, Bu. Error? Nggak ada bracketnya, Bu. Nggak ada kurawalnya. Tidak ada blok kurawal ya. Oke, tapi sebetulnya tidak error ya. Kenapa? Karena hanya satu statement. Jadi kalau di Java, dia diperbolehkan, bahkan digabung juga boleh ya, ini di dalam satu statement. Karena hanya satu statement. Boleh tidak pakai blok kurawal buka dan tutup ya. Selama seperti ini ya, satu statement. Nah, kalau ini ketika dua statement baru dia error kalau tidak pakai blok ya. Jadi kalau lebih dari satu statement harus pakai blok gitu ya. Pakai blok gitu. Ya, terus ada lagi if else ya. Kalau else kondisi false-nya dia dikelola ya kan, kalau if aja hanya true-nya aja yang dikelola di sini ya. Kalau else dia ada kondisi false-nya ya. Ketika false berarti masuknya ke blok else ya. Jadi kanan kiri nih ya, ke kiri sama ke kanan ya. True-nya dia kelola, false-nya juga dikelola ya. Nah, contoh. Yuk silakan kerjakan bikin ini. Siapa yang mau maju? Semuanya maju kerjain aja. Saya udah kasih lembar mengerjakannya, nanti dibahas di sini ya. Saya bahas. Nih lihat di MOTD latihan 1 nomor 1 sok kerjakan sekarang, nanti kita bahas. Ayo. Nih soalnya saya tayangkan lagi nih. Sok mangga jawab di situ, nanti saya ini bahas siapa yang mau maju, nanti saya buka ininya MOTD-nya. Sok ya, 3 menit ya. 3 menit. Yuk kerjakan. 3 menit. Kerjainnya di mana? Di sini aja langsung.
Oh maaf, ini saya salah ngasih latihannya, malah saya posting di Applikom. Sebentar ya. Sebentar, kalian tetap kerjakan aja yang tadi ya. Kerjain aja yang barusan. Ini ya, silahkan ya. Nanti di submit jawabannya, terus saya bahas ya. Kan udah punya kali potretannya ya, nanti ketik. Saya salah post ternyata ya. Sorry ya. Pasti di kalian nggak muncul kan. Anak-anak Applikom yang nanya ke saya, mereka pada kaget gitu. Sok, yang latihan satunya udah muncul ya. Ada yang udah? Sok, siapa yang mau jawab? Boleh. Siapa yang mau dibahas jawabannya? Mangga, silahkan. Terus kalian tahu nggak yang soal tadi dijawab loh sama anak semester 1. Jadi kalau kalian nggak bisa jawab, malu ya. Ini udah dijawab kan, saya tadi salah posting. Postingnya tadi kan jam 2. Sama anak-anak semester 1 yang Applikom, soal yang barusan tuh dia dijawab karena mereka ini takut, Bu ini juga dikerjain ya. Kan saya nggak ngeh, loh apaan yang dikerjain ini Bu? Dikerjain sama mereka ya. Ada yang ngerjain ya. Lumayan ya. Sok, ada yang udah? Ya, kita cek ya. Punya des ya. Integer NM. Nah, ini mestinya pakai Java ya, des. String status. Ya, NM-nya pakai Java ya. Nanti boleh di-input by keyboard, boleh juga di-input kita inisialisasi di sini. Jadi ini diinisialisasi aja ya, NM sama dengan berapa, pura-pura aja nilainya. Terus input NM, ini diganti ya, bukan begini, kecuali kamu bikin function atau prosedur atau method untuk input. Ini ya. Terus dicek ya, ininya betul ya, apakah NM lebih besar sama dengan 60
Jika ia lulus, jika false dia gagal. Oke, dia pakai cara ternary operator. Nah, kalau Iqbal nilainya belum diinisialisasi ya, Iqbal ya. Ini jawabannya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nilainya diinisialisasi dulu di atasnya, terus nanti baru diperiksa. Oke, ini juga titik komanya ya. Lupa ya, titik komanya. Iya, Bu. Oke, terus ininya secara overall sih boleh ya, nilai lebih besar sama dengan 60 dia lulus, else if nilai kurang dari 60 gagal. Oke, itu cara kedua ya. Cara ketiga, nah potongan program juga boleh ya. Nilainya nanti diinisialisasi, Nashwa juga belum diinisialisasi, tapi nanti kalau mau ada nilai ambil dari keyboard juga silahkan, boleh ya. Ini mirip ya sama punya Iqbal sama ya Ridwan sama Nashwa. Ini bedanya di ini if ya. Kalau Ridwan dia lebih simple ya, nilai lebih besar sama dengan 60 jika true dia lulus, false-nya dia langsung kasih ke sini ya, else gagal. Oke, lebih simple. Saya bahasnya 4 orang aja ya. Oke, yang 4 orang kalau kita kompilasi, mungkin yang punya Nashwa sama Ridwan bisa ya dikompilasi, tinggal nilainya diinisialisasi dan dibikin program penuh ya. Punya Iqbal udah lengkap dengan kelas lulusan ya. Tinggal apa nih, nilainya belum diinisialisasi, terus tidak ada titik koma ya. Kalau Fahmi, oh ini ada jawaban lagi ya. Kalau Fahmi ini string status aja, untuk ngisi string status aja dia ya. Belum dicetak ya Fahmi ya. Fahmi ini error nggak nih kira-kira? Seandainya ini potongan programnya, anggap aja udah lengkap kelasnya. Error nggak? Mana nih Fahmi Rizky? Ada Fahmi? Coba teman-teman, ini error nggak kira-kira? Error, Bu. Kenapa? Yang nilai 60-nya nggak ada titik koma. Nah, iya, typo ya. Syntax error ya, alias typo. Oke, itu dulu yang saya bahas ya. Oh, ini ada lagi masuk ya, Bunga sama Debri ya. Bunga nilainya udah di init ya. String status, if nilai lebih besar dari 60. Oke, boleh ya Bunga ya. Debri nilainya belum di init, belum di declare ya. Terus tidak ada titik koma ya Debri ya. Lulus titik koma ke belakangnya ya, sama gagalnya juga. Oke, segitu dulu yang saya bahas ya. Ya, nggak apa-apa Fahmi. Nah, sekarang sambil yang masih jawab, silahkan ya. Ini ya bahasannya ya. Udah ya, kalau ini satu statement. Grade ini, karena tadi pertanyaannya cetak ya. Jadi sebetulnya cetak perkataan lulus. Nah ini ya, lupa saya ya sama soalnya. Ya, tadi yang cetak perkataan lulus berarti yang ada sistem outprint lainnya, lulus dan gagal itu yang benar ya. Kalau yang isi status aja tidak dicetak berarti masih kurang ya. Nah ini ya, kalau dia satu statement. Bu kok nggak ada blok kurawal buka tutup? Bisa, bisa. Ini ya, karena ini if satu statement, else satu statement. Atau kalau dia lebih dari satu statement, kita bikin bloknya ya. Oke. Latihan yang nomor 2. Yuk, silakan kerjakan. 3 menit ya.
Sudah? Sok sekarang mah ngacung aja. Siapa yang mau dibahas? Yang udah. Aku udah Ibu. Siapa tadi? Siapa tadi? Suaranya yang ini. Des Bu. Hafiz. Des Bu. Oh, Des. Kirain Hafiz. Oke, kita lihat punya Des ya. Ini yang nomor 2. Nah, oke, public class ganjil genap. Integernya 10. If A mod 2 sama dengan 0. Terus dia cetak even. Terus kalau enggak dia cetak odd gitu ya. Oke, boleh ya. Ini satu statement ya. Tapi di situ ada misi tersembunyi sebetulnya ya. Tapi ini ya oke lah. Apa misi tersembunyinya? Bilangan bulat positif lebih besar dari 0. Nah, berarti di situ ada if ya, ada if. Ada proses pengkondisian dulu di situ. Dia nanya apakah bilangan tersebut lebih besar dari 0? Kalau iya, baru diproses ya di mod 2 gitu ya. Coba kita lihat lagi ya. Kita bahas, oke, bunga juga udah nih ya. Potongan programnya ya. Ini ya, kalau bunga senangnya dengan disimpan di status gitu ya. Oke, coba ya kita lihat apakah bilangan lebih besar sama dengan 0. Oke, ini udah dikondisikan. Dan, nah oke, bunga great job ya, dipakai ininya ya. Operator logical and-nya. Jadi kalau dia udah false, dia langsung short circuit evaluation ya. Ininya nggak usah dibaca kesananya kan. Bilangan lebih besar sama dengan 0, dia kalau udah false, udah kesananya nggak dibaca, pasti dia akan false ya. Oke, terus ditanya lagi, bilangan mod 2 sama dengan 0, kalau 0 berarti genap ya, even. Nah, cuman pas di else if-nya, ketika bilangan lebih besar sama dengan 0, dia false, pasti dia akan kecetak odd. Nah, ini kalau kita isikan false ya, nilainya kita isikan false, dia lebih kecil dari 0, katakanlah 0 gitu ya, atau min 1, kan dia false. Langsung akan kecetaknya odd. Nah, itu mungkin harus dikondisikan lagi ya di situnya ya. Oke, setidaknya yang ininya oke ya, bunga ya. Bunga yang mana sih? Coba dong ini, dadah-dadah, bersuara, biar wajahnya naik. Bunga mana bunga? Teteh suka nyuruh ayo bersuara, soalnya kan di layar cuman muatnya 4 wajah ya. Jadi kadang saya suka panah ke bawah, dicariin gitu, lumayan tuh. Nyariin yang manakah bunga gitu ya. Ada nggak nih bunganya nih? Ada bunga? Ada. Yang mana sih? Coba jangan dulu ditutup mic-nya, pengen lihat yang manakah bunga. Oh, di off cam. Iya, iya. Ya, terus. Bentar. Annotate-nya saya clear dulu. Oke, mungkin kalau Des untuk kondisi itunya udah ya. Pakai persen mungkin ya Des ya. Tapi nanti cobain ya Des di praktikum. Pakai mod boleh nggak ya. Oke Ibu. Terus Iqbal. N ya. Nanti N-nya diteruskan nih, mau di init atau dari keyboard inputnya ya. Apakah N mod 2 sama dengan 0, kalau iya dia even, terus kalau salah dia odd. Nah, coba ini ada error nggak nih di kompilasi? Yuk teman-teman bantu cek. Else-nya Bu. Terusnya kenapa? Minus
kurung buka kurung tutup. Iya, minus kurung buka kurung tutup ya. Ini mungkin kalau dia mau maksudnya Bu satu statement saya nggak pakai kurung buka tutup segini gitu ya. Boleh, tapi tetap ini teh menyendiri ya. Sebentar kok kepencet. Tadi teh lagi bahas yang siapa ya? Iqbal bukan ya? Iya, Bu. Iya. Iqbal ya. Ini Iqbal nih. Ininya kurang ya. Kan ini sama itu ya. Yang ini sama ini. Gitu kan ya. Apalagi ini karena ada yang ngumpulin lagi nih ke bawahnya. Sistem out. Sistemnya S-nya huruf besar ya. Oke, sensitif ya. Oke, siapa lagi yang mau dibahas? Langsung aja deh. Kayaknya ini udah banyak yang ngumpulin. Siapa lagi yang mau dibahas? Ada? Punya Zidan ya? Zidan ada Zidan? Ada Bu. Zidan ini ya, ada spasi ya. Nggak boleh ya. Nama variabel tidak boleh ada spasi ya. Terus bilangan bulat genap. Nah, ini maksudnya apa nih ya? If bilangan bulat genap lebih besar sama dengan 0. Maksudnya gimana nih? Ini kan mestinya variabel ya. Itu, Pak. Ya, Ya. Kayaknya ini ya, mungkin variabel ya, variabel harusnya bilangan bulat aja ya namanya. Terus digabung. Terus ini nggak usah pakai genap ganjil ya. Bilangan bulat lebih besar sama dengan 0. Enggak ya, ini bukan berarti kalau lebih besar sama dengan 0 dia akan event. Kalau mau cek ganjil genap itu harusnya pakai mod ya. Sisa hasil bagi. Jadi kalau sisa hasil baginya 0, itu pasti bilangan genap ya. Kalau sisa hasil baginya enggak 0, berarti dia ganjil gitu ya. Misalnya sisanya 1 ya. Itu ganjil. Oke, mod 2 ya, mod 2. Itu ya, Zidan ya. Satu orang lagi ya saya bahas ya. Punya siapa sok mau siapa? Nizar aja deh ini ya. Nizar. Nah, ini coba teman-teman lihat punya Nizar dikompilasi error tidak? Sok jadi mesin kompilasi sok. Error Ibu itu. Error, kenapa? Errornya dia udah jawab sendiri. Kenapa Nizar? Kira-kira? Tutup awalnya kurang Ibu. Berawalnya kurang. Terus apa lagi? Ini ya kurang 1 ya. Apalagi? Ini N-nya belum di situ harusnya ada N ya, belum di declare ya. Di init, declare init. Oke. Kalau mau lebih lengkap, tambahin pengkondisian bilangan lebih besar sama dengan 0. Begitu ya. Oke, mungkin itu ya. Ini udah lumayan, udah banyak yang ngumpulin. Udah 16 ya. Yang 15 cepat ya dikumpulkan ya. Karena jam 16 ini ditutup ya. Jam 16 ditutup. Jadi due time-nya jam 16. Nah, ini kita udah 15.55. Saya kasih waktu 5 menit kalian jawab di Google Classroom. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Ini kelasnya saya tutup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kalian yang bagian presentasi proposal tugas besar ya. Sudah menyiapkan proposalnya. Proposalnya sudah di-upload ke Google Classroom. Nanti saya sediakan room-nya gitu ya. Dengan format silakan carilah contoh di luar sana, banyaklah contoh-contoh proposal ya. Oke, itu saja. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak nih? Bu, tadi belum ke absen, tadi reconnect soalnya. Kenapa? Tadi belum ke absen, reconnect. Iqbal Karisma belum ke absen. Ya gitu. Ya nanti saya cek lagi deh.
Iqbal Karisma mah udah tadi. Oh, yang pertama ya kamu nomor 1 ya. Udah ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Kalau nggak ada, sok kerjakan Google Classroom-nya ya. Masih ada sisa 3 menit lagi. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.